Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke materi baru ya tentang dinamika partikel. Silahkan kalau di Foules itu di bab mekanika Newton ya, silahkan dibaca-baca. Nah, untuk materi baru kita ini tentang dinamika partikel, tentunya kita memiliki perspektif yang agak sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya, di mana Ibu di pertemuan sebelumnya itu membahas tentang kinematika. Artinya, di mana sebuah pergerakan benda itu tidak ditinjau penyebabnya. Jadi, apa penyebabnya benda bergerak itu tidak dipelajari di bahasan kinematika. Kita hanya mempelajari benda itu sudah bergerak ya, sudah dalam keadaan bergerak, apakah itu didorong atau apakah itu disebabkan oleh sebuah dorongan tarikan, itu kita tidak hiraukan ya. Yang penting benda itu bergerak, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan, percepatan, posisi, seperti itu ya. Itu di bab kinematika. Nah, di bab dinamika partikel ini kita akan membahas tentang tinjauan sebuah gerak benda dengan penyebabnya itu apa, seperti itu ya. Penyebab gerak benda itu bergerak. Nah, kalau kita berbicara tentang gerak benda, maka kita tidak akan lepas dengan yang namanya mekanika Newton ya, atau hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, di mana di review pertemuan pertama kita telah membahas tentang hukum-hukum Newton ya. Hukum-hukum Newton itu ada 3, ada hukum 1, 2, 3 ya. Nah, di mana hukum hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa setiap benda itu akan tetap diam atau akan tetap bergerak dengan konstan jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya atau merubah keadaannya. Nah, kemudian hukum 2 Newtonnya menyatakan bahwa perubahan gerak itu sebanding dengan gaya yang mengenainya dan membuat arah gerak searah dengan gaya tersebut. Nah, kemudian hukum 3 Newton menyatakan hukum aksi-reaksi ya, di mana setiap ada aksi itu selalu ada reaksi, di mana besarnya sama besar tetapi memiliki arah yang berlawanan. Nah, sebelum Ibu lanjut ke slide selanjutnya, mungkin di sini Ibu akan menceritakan sedikit saja ya tentang sejarah dari hukum Newton ini. Nah, jadi hukum ketiga hukum Newton itu sebetulnya di mana kita kenal sebagai hukum gerak Newton atau hukum Newton tentang gerak, atau kita persingkat menjadi hukum Newton ya. Nah, apakah sebetulnya hukum Newton ini itu bisa diperdebatkan, apakah semua ketiga hukum ini adalah hukum punya Newton atau tidak gitu ya. Karena menurut sejarahnya ada beberapa ilmuwan-ilmuwan sebelum Newton itu memang sudah menyatakan gagasannya tentang gerak. Nah, namun tidak ada satu orang pun yang sebelum Newton ini itu bisa menyatakan hukum-hukum tentang gerak itu begitu tepat dan pasti seperti halnya Newton ini. Nah, di mana kita tahu bahwa sebelum Newton itu sebetulnya ada ilmuwan yang bernama Aristoteles ya. Aristoteles ini sebetulnya telah menyatakan sebuah gagasan tentang bagaimana sih cara dunia ini bekerja gitu. Nah, di mana argumennya itu dinyatakan dalam selama 20 abad, di mana argumennya itu menyatakan bahwa katanya diperlukan untuk menjaga bumi itu tetap jadi sebuah gaya itu diperlukan untuk menjaga bumi tetap bergerak pada kelajuan yang konstan. Ya, jadi sebuah gaya diperlukan untuk menjaga bumi tetap bergerak pada kelajuan yang konstan. Nah, padahal kita tahu gagasan Aristoteles ini itu sebetulnya bertolak belakang dengan hukum 1-2 Newton, di mana hukum 1 Newton itu ya kita ketahui bahwa sebuah benda yang diam akan tetap diam, dan sebuah benda yang bergerak dengan kelajuan yang konstan itu akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Jadi di sini menyatakan bahwa sebetulnya tidak diperlukan sebuah gaya untuk menjaga sebuah
benda itu dalam keadaan konstan atau diam ya, diam atau kelajuannya yang konstan. Nah, hal itu juga dinyatakan oleh ilmuwan yang bernama Galileo ya. Jadi gaya itu katanya tidak diperlukan untuk menjaga objek yang bergerak, seperti itu bergeraknya dengan kelajuan yang konstan, kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, jadi sebetulnya Aristoteles ini itu sebetulnya memiliki Aristoteles ini memiliki lebih ke belief ya, lebih ke percaya, tidak mengedepankan sebuah filosofi ilmiah, tapi lebih ke belief gitu, dimana dimana ilmuwan tersebut itu sebetulnya banyak ilmuwan yang mengkritik ya doktrin dari Aristoteles ini, sehingga membawa pada kegagalan atau menunjukkan error ya pada cara berpikirnya seperti itu. Nah, karena ya itu Aristoteles ini mengedepankan lebih ke belief, bukan ke hasil dari eksperimen seperti itu. Nah, contoh sederhananya itu Aristoteles ini memiliki pengamatan ya tentang alam, bahwa sebuah benda itu jatuh dengan percepatan udara ya pada awalnya, tetapi pada dasarnya kita tahu bahwa benda itu sebetulnya ketika jatuh itu sebuah benda itu berusaha mendekati kecepatan yang konstan ya saat jatuh. Jadi untuk untuk analisa tentang gerak, sebetulnya Aristoteles itu gagal dalam mengekstrak hukum Newton dari beberapa observasi dari dunia nyata. Jadi secara basic, secara sederhana, dia tidak menyadari bahwa adanya efek dari hambatan udara, kemudian gesekan dan lain-lain dalam konsep sebuah gerak seperti itu. Nah, kemudian sehingga untuk masalah tentang gerak itu sudah dikupas tuntas gitu ya, sudah dikupas tuntas jelas dan menyeluruh oleh hukum 1, 2, 3 Newton, sehingga semuanya jika berbicara tentang gerak itu kita tidak akan keluar ya dengan yang namanya hukum Newton yang terdiri dari 3 tadi. Nah, kemudian next, untuk yang hukum 1 Newton sudah kita pelajari ya di review, bahwa hukum 1 Newton itu menyatakan tentang tentang sistem kerangka inersia ya. Jadi sistem kerangka inersia itu menjelaskan sebuah sifat yang dimiliki oleh suatu materi itu yang dinamakan massa inersia, yang merupakan hambatan pada semua benda ya untuk melakukan perubahan gerak. Jadi massa yang besar, semakin besar massa sebetulnya itu semakin susah untuk melakukan sebuah gerak ya. Kalau bahasa kitanya mah kalau udah diam itu akan susah bergerakan, kayak mager gitu ya, malas gerak. Itu berarti kelebamannya itu tingkat tinggi ya. Jadi semakin masanya jadi gini, perbandingannya orang yang gendut gitu yang memiliki massa yang besar, ketika digerakkan itu lebih sulit dengan mendorong orang yang memiliki badan kurus atau massa yang kecil seperti itu. Jadi ukuran dari kelebaman itu, massa itu merupakan ukuran dari kelebaman suatu benda seperti itu ya, untuk ketika kita membahas tentang gerak. Nah, yang akan kita bahas di sini lebih jelasnya itu kita akan membahas tentang hukum 2 Newtonnya ya, yaitu tentang massa dan gaya, di mana kuantitas dari pengukuran inersia itu adalah massa ya, massa. Jadi ya massa yang besar itu tadi ya sulit untuk dipercepat. Oh iya, sebentar ya. Tadi Ibu menyinggung tentang hukum 1 Newton tentang kerangka ya, kerangka inersia. Nah, untuk hukum 1 Newton itu kerangka tentang sistem kerangka inersia, di mana sistem kerangkanya itu diam, atau kalau tidak diam dia bergeraknya secara konstan. Nah, nanti itu ada bahasan tersendiri di mana kerangkanya itu kerangka bergerak ya. Dimana kalau kerangkanya itu bergerak itu akan menimbulkan suatu atau menciptakan suatu gaya yang fiktif ya. Nanti kita akan bahas di bab kerangka yang non inersia atau kerangka yang tidak bergerak dengan konstan. Nah, oke, kita lanjut.
Nah, kita masuk ke hukum lebih ke menitik beratkan ke hukum 2-nya ya, hukum 2 Newton. Di mana sebentar. Oh, maaf. Mana ya pointer? Oke, ini pointernya. Nah, di sini gerak partikel itu dinyatakan bahwa gaya itu timbul dari apa? Gaya itu timbul dari ketika sebuah momentum P ya, P itu momentum di mana rumusnya massa dikali kecepatan m kali v ya, dimana ketika ada sebuah momentum berubah terhadap waktu itu akan menghasilkan sebuah gaya. Nah, gaya itu variabelnya itu bergantung pada R, V, dan T, dimana R itu adalah posisi, V itu adalah kecepatan, dan T itu adalah waktu ya. Jadi besarnya gaya itu bisa berubah terhadap variabel ketiga ini, posisi, kecepatan, dan waktu. Nah, ketika terdapat perubahan momentum terhadap waktu, maka kita jabarkan ketika masanya kita anggaplah masanya konstan ya, masanya konstan. Boleh juga menganggap masanya itu tidak konstan, maka perumusannya tidak akan menjadi hanya M kali A, tetapi di sini ada dmdt-nya ya, dmdt ditambah ma. Nah, karena kita anggaplah masanya adalah konstan, maka yang berubahnya ada kecepatan, maka kecepatan berubah terhadap waktu akan menghasilkan sebuah percepatan. Sehingga secara sederhana kita sebutkan bahwa massa dikali percepatan diakibatkan oleh sebuah gaya ya, sebuah gaya yang dapat berubah terhadap variabel posisi, kecepatan, dan waktu. Nah, untuk kasus konstan, di mana kasus di kinematika ya, sebelumnya kita telah membahas sebuah percepatan yang konstan ya. Nah, sebuah percepatan yang konstan itu diakibatkan oleh sebuah gaya yang konstan. Jadi percepatan konstan di bawah pengaruh gaya yang konstan. Ketika gayanya konstan itu sudah dijelaskan di bahasan kinematika sebelumnya. Nah, sehingga di bahasan kita kali ini kita fokus ke sini ya, di mana gaya itu gaya itu merupakan fungsi posisi, kemudian bagaimana percepatan ketika gaya sebagai fungsi posisi, bagaimana percepatan ketika gayanya itu fungsi kecepatan, dan gayanya itu adalah fungsi waktu. Nah, jadi kita mulai langsung ke kasus 2 ya, karena kasus 1 itu sudah kita pelajari, di mana gayanya konstan. Nah, kalau gayanya itu tidak konstan, tapi gayanya itu merupakan sebuah fungsi posisi ya, bagaimana? Maka kita pelajari ya. Nah, besarnya gaya itu akan berubah jika posisi bendanya berubah ya, karena F fungsi R, artinya gaya fungsi posisi. Ketika fungsi posisinya berubah, maka F-nya juga akan ikut berubah, karena ini variabel ya, variabel F bergantung terhadap variabel R. Nah, contohnya apa? Contohnya di kasus fisika di mana gayanya itu berubah terhadap fungsi posisi, itu contohnya gaya elektrostatis ya, gaya elektrostatis. Kemudian gaya gravitasi atau gaya pemulih pada pegas. Kita tahu bahwa ketika sebuah muatan yang berdekatan ya, nah sebuah muatan yang jaraknya misalnya yang 1 meter, yang 1 meter, yang 2 meter, maka gaya yang lebih besar itu akan dirasakan oleh muatan yang jaraknya itu lebih dekat ya, lebih dekat, misalnya yang tadi 1 meter. Jadi ketika kedua muatan itu berubah jaraknya, nah maka gayanya pun akan ikut berubah seperti itu. Itu di gaya elektrostatis. Begitupun juga gaya gravitasi ya. Nah, oke. Untuk kasus 1 itu kita ambil koordinatnya, kan R itu posisi ya. Posisi itu kalau di koordinat kartesian itu bisa kita nyatakan oleh komponen X, Y, dan Z. Nah, di sini Ibu ambil koordinat satu dimensi, yaitu koordinat X saja ya, untuk menyederhanakan. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi gaya berubah terhadap
posisi X sama dengan perubahan momentum P terhadap T. Kita tahu momentum adalah M kali V, di mana M-nya konstan, V-nya berubah terhadap waktu menghasilkan dV per dt. Nah, kita lihat di sini Fx sama dengan, nah, V itu kecepatan ini di sini berubah terhadap T ya, sedangkan kita akan menentukan di mana kecepatannya itu berubah terhadap posisi ya, terhadap posisi. Sehingga di sini kita ada sedikit memanipulasi matematis dengan menghadirkan dx per dx ya, sehingga fungsi kecepatannya itu kita turunkan terhadap fungsi x dx, jadi dv dx. Nah, di mana dx yang satunya lagi diturunkan terhadap t, dx per dt. Nah, maka kita tulis m ini dx per dt yang ini itu kan perubahan posisi terhadap waktu itu menghasilkan kecepatan ya. Jadi menjadi v, m kali v, kemudian dv per dx, kita tulis lagi dv per dx karena kita akan mengelompokkan ya, kita akan mengelompokkan fx dengan dx ini. Jadi kita tulis fx kali dx sama dengan mv dv. Nah, kalau kita lihat di sini kita tinggal mengintegralkan ya persamaan satunya. Nah, karena di sini fx kali dx mv kali dv di persamaan 1, maka di sini kita ada sedikit manipulasi matematis ya dengan menggunakan diferensial eksak ya, diferensial eksak. Nah, dimana kita tahu bahwa kita misalkan setengah, kalau kita turunkan setengah mv kuadrat terhadap dv akan jadi apa? Kan 2-nya ke depan, 2 bagi 2 dikali setengah kan 1, kemudian m kali v ya. Nah, jadi ketika kita turunkan setengah mv kuadrat terhadap dv itu sama dengan mv. Jadi kita cari bentuk turunan dari m kali v itu apa, seperti itu ya. Nah, ternyata ketika kita turunkan setengah mv kuadrat terhadap dv itu sama dengan mv. Nah, sehingga kita tulis bahwa ini ya, silahkan lihat di matrisnya itu tentang diferensial eksak ya. Nah, turunan atau d dari setengah mv kuadrat sama dengan mv dv, maka diperoleh fx sama dengan dx. Jadi bentuk mv dv itu bisa kita ganti atau kita substitusi menjadi turunan dari, atau kita tulis d turunan diferensial dari setengah mv kuadrat, seperti ini. Jadi bentuk penulisannya menjadi seperti di persamaan 2 ini. Nah, kuantitas setengah mv kuadrat di fisika itu memiliki arti. Jadi tidak hanya bentuk matematis saja. Ya, ada yang ingat gak perumusan setengah mv kuadrat itu apa? Ya, betul. Setengah mv kuadrat itu merupakan energi kinetik ya. Nah, jadi dari matematis ini bisa kita ambil sebuah fisisnya ya di fisika, bahwa ternyata turunan ketika kita integralkan gaya fungsi posisi x dx dari x0 sampai x itu sama dengan integral dari turunan dari d setengah mv kuadrat. Jadi kalau kita integralkan d setengah mv kuadrat atau kita integralkan sebuah diferensial, itu akan menghasilkan dianya sendiri, seperti itu ya. Seperti ini dilewati langkahnya. Sebetulnya ini integral dari d setengah mv kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kita tahu bahwa setengah mv kuadrat itu adalah energi kinetik K ya. Setengah mv kuadrat itu energi kinetik atau K. Jadi kita substitusi setengah mv kuadratnya menjadi K. Nah, integral dari fx dx, integral sama dengan kita masih tulis dulu. Kemudian integral dari dk atau turunan dari energi kinetik itu sama dengan K-nya sendiri kan? K-nya sendiri. Nah, di mana batasnya? K0 sampai K atau K min K0. Jadi integral dari gaya fungsi posisi terhadap dx itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Nah, di mana kuantitas, masih ingat gak di fisika dasar bahwa integral dari fx dx atau perubahan gaya ya,
terhadap posisi itu tidak lain adalah usaha ya. Kalau di SMA itu F kali X ya. F kali X itu usaha W sama dengan F kali X gening ya. Masih ingat ya? Nah, sebetulnya usaha itu dari mana? Integral dari perubahan gaya terhadap posisi. Sehingga integral dari Fx dx sama dengan K min K0, di mana Fx dx itu adalah usaha W. W sama dengan K min K0. W sama dengan di mana K min K0 adalah perubahan energi kinetik. Sehingga persamaan 4 itu sebetulnya menyatakan persamaan usaha energi ya. Usaha sama dengan perubahan dari energi. Nah, untuk kasus 3 dimensi maka usahanya W sama dengan integral itu, ini kan 1 dimensi ya, X ya. Nah, kalau usahanya 3 dimensi maaf ya, ini maksudnya R0 sampai R ya, bukan X0 sampai X, R0 sampai R. W-nya itu sebenarnya kita tinggal integralkan F R dot dr seperti itu. Nah, jadi kita ini masih ada energi potensial ya. Nah, jadi nanti sebetulnya perubahan gaya terhadap posisi itu akan menghasilkan teorema. Kalau di materi SMA mah namanya teorema usaha energi ya. Jadi teorema usaha energi itu tidak lain awalnya itu karena gaya yang berubah terhadap posisi. Nah, next itu energi potensial ya. Nah, tadi energi kinetik ya, usaha energi. Nah, sekarang energi potensial. Energi potensial V besar ya. Kalau kecepatan itu kan V kecil, ini V besar. Itu didefinisikan sebagai energi yang melawan gaya konservatif. Ya, dengan energi yang melawan gaya konservatif, sehingga di sini muncul minus ya, muncul minus. Nah, gaya ini dV ya. Jadi untuk mendapatkan energi potensialnya kita integralkan dV dari V0 sampai V itu sama dengan minus dari gaya konservatif Fr dot dr. Jadi muncul minus karena dia melawan gaya konservatif Fr dot dr. Nah, di mana F0 sampai V kita integralkan dV, berarti V min V0 sama dengan minus dari integral Fr dot dr. Nah, kita tahu bahwa Fr dot dr itu tidak lain adalah usaha yang persamaan sebelumnya ya. Mana persamaan sebelumnya? Nah, ini ya, Fr dot dr itu merupakan usaha untuk kasus 3 dimensi. Nah, sehingga kita substitusi ke sini sehingga kita lihat bahwa energi potensial atau delta V sama dengan min W atau W sama dengan min delta V. Jadi persamaan 5 ini itu masih di teorema usaha ya, usaha energi, di mana usaha sama dengan perubahan energi. Nah, untuk energi potensial, karena energi potensial itu sebagai energi yang melawan gaya konservatif sehingga muncul minus ya, muncul minus. Bentar. Nah, dari persamaan 4 tadi ya, 4 itu untuk perubahan energi kinetik, usaha sebenarnya perubahan energi kinetik, sedangkan untuk persamaan 5 itu perubahan energi perubahan 4 tadi teh perubahan energi potensial ya, usaha sebenarnya perubahan energi potensial. Nah, di mana persamaan 4 dan 5 itu kita sebut teorema usaha energi. Nah, diperoleh delta K karena di 4 dan 5 W sama dengan delta K, dan di persamaan 5 itu kan W sama dengan minus delta V ya. Sehingga dari persamaan 4 dan 5 kita peroleh bahwa W-nya disubstitusi ya, sehingga delta K sama dengan min delta V. Delta K-nya itu apa? Delta K-nya itu tadi perubahan energi kinetik, berarti K2 min K1. Sedangkan delta V-nya itu perubahan energi potensial sama dengan minus, kalau delta itu berarti akhir dikurangi awal ya, berarti V2 min V1. Nah, sehingga kita peroleh K2 kita kelompokkan K2 ditambah yang akhir sama yang akhir di sebelah sini, yang awal di sebelah sini ya. Berarti ini energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir sama dengan energi kinetik awal ditambah energi potensial awal. Nah, sehingga tidak lain, ini adalah hukum apa? Hukum
kekekalan energi mekanik. Ya, jadi hukum kekekalan energi mekanik ternyata kita peroleh dari perubahan gaya yang berubah terhadap posisi. Nah, jadi cara menganalisisnya kalau di fisika kita, sehingga cara menganalisis ketika ada sebuah pergerakan benda nih, gerak bendanya karena perubahan gaya terhadap apa nih gitu. Nah, kalau gayanya itu berubah terhadap posisi, oh berarti kita masuk ke konsep apa? Konsep energi. Nah, energinya kita nanti masuk ke konsep energi mekanik. Nah, dengan energi mekanik itu kita definisikan adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, hasil yang konstan delta K min delta V, ya kalau kita kelompok kita pindah ruaskan delta K plus delta V sama dengan 0 atau delta K min delta V sama dengan 0, itu menyatakan gaya yang bekerja merupakan gaya yang hanya merupakan hanya gaya fungsi posisi R saja. Ya, sehingga konsekuensi dari energi potensial, gaya tersebut disebut gaya konservatif. Nah, ini secara secara konsep ya. Jadi secara konsepnya itu gaya konservatif itu dimana gayanya itu hasilnya konstan ya, hasil yang konstan delta seperti ini, delta K min delta V sama dengan 0. Ya, jadi gayanya itu gaya yang hanya bergantung pada fungsi posisi R. Jadi hanya bergantung pada posisi R itu, sehingga konsekuensi dari energi potensial itu gaya yang konservatif itu kan secara konsep. Nah, bagaimana menyatakannya dalam secara matematis? Nah, kita nyatakan bahwa sebuah gaya itu disebut gaya konservatif. Gaya konservatif itu jadi gaya yang hanya melihat posisi awal dan akhir saja ya. Jadi tidak memperdulikan lintasannya. Jadi kalau dia misalnya lintasannya kemana dulu gitu ya, tapi awalnya di sana, akhirnya di sana. Nah, jadi kita hanya melihat titik awal dan akhir gitu. Jadi walaupun lintasannya berbeda tapi awal dan akhirnya sama, nah maka itu disebut gaya konservatif. Nah, bagaimana cara membuktikan secara matematis? Nah, cara membuktikan secara matematis bahwa gaya itu konservatif itu dengan syarat ini, dimana kita tahu bahwa gayanya itu kalau di sistem koordinat itu memiliki sistem koordinat kartesian memiliki komponen fx arah i, fy arah j, dan fz arah k. Nah, ketika kita del crosskan ya, di crosskan dengan del cross f, itu hasilnya harus sama dengan 0. Nah, jadi harus memenuhi syarat ini, del cross f itu harus sama dengan 0, dimana del itu kita tahu bahwa del itu adalah dodo x i plus dodo yj plus dodo zk ya. Nah, dengan cara menentukan secara matriks, kita tentukan determinannya ya, determinan dari del cross f itu harus sama dengan 0 seperti itu. Nah, oke, next. Contoh soal ya, contoh soal 2. Soal 1 merenya contoh soal 2 Ibu teh. Oke. Contoh soal. Contoh soalnya kita lihat. Sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas K terletak di atas bidang datar. Anggap pegas tak bermassa. Maka pegas dihubungkan dengan sebuah balok bermassa M dan diregangkan, kemudian dilepaskan sehingga pegas berosilasi. Nah, jadi kita lihat ya, berarti ini akan fungsi gayanya itu akan kalau pegas berubah terhadap X ya, berarti kita lihat di sini masuk ke konsep gaya berubah terhadap posisi ya. Nah, yang ditanyakan A, jika bidang datar adalah licin, tentukan persamaan diferensial dari osilasi tersebut dan solusi umumnya. Kemudian B, jika bidang datar kasar dan gaya gesekannya ada ya sebesar min BV, di mana B adalah konstanta dan V adalah kecepatan dan M adalah massa. Tentukan persamaan diferensial dari osilasi tersebut dan solusi umumnya. Nah, jadi di sini ceritanya ada sebuah balok dihubungkan dengan sebuah pegas dan diikatkan pada sebuah benda di salah satu ujungnya seperti ini ya. Nah, oke. Untuk menganalisis gerak sebuah benda pegas, maka di sini
ada kalau pegas itu dia ada yang namanya gaya pemulih ya. Gaya pemulih itu adalah gaya yang berlawanan dengan gaya penyebab benda itu bergerak. Jadi kalau misalnya baloknya itu bergerak ke kanan ya, maka gaya pemulihnya itu akan bergerak ke kiri. Ya, seperti ini. Sehingga di sini gaya pemulih dalam pegas yang besarnya itu sebesar yang sebesarnya adalah Kx ya, konstanta pegasnya dikali dengan X-nya. Nah, karena gaya pemulih itu berlawanan dengan gaya penyebab si benda ini bergerak, maka dia akan muncul minus ya, di sini minus K. Jadi min Kx sama dengan M kali A. Nah, jadi hal yang pertama yang harus bisa dilakukan itu adalah menuliskan persamaan geraknya. Jadi persamaan gerak dari persoalan ini adalah kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya yang bekerja pada sistem ini hanya ada satu, yaitu gaya pemulih saja, sehingga kita tuliskan gayanya itu min Kx ya, gaya pemulih sama dengan M kali A. Nah, kemudian kita pindah ruaskan MA-nya ke sini menjadi MA plus kita pindahkan KX-nya ke sini ya, menjadi MA plus KX sama dengan 0 atau 0 sama dengan MA plus KX seperti itu. Nah, kita lihat percepatan A. Nah, percepatan A kita ubah menjadi diferensial order 2 untuk X ya. Berarti M sama dengan D2X per DX kuadrat. Nah, kemudian plus KX ya, sama dengan 0. Nah, kemudian sebentar. Nah, M-nya kita jadi persamaan ini kita sederhanakan menjadi ini dibagi M, kemudian ini dibagi M juga ruas kedua, M dibagi M sama dengan 1. Kemudian Kx per M sama dengan kita tuliskan K per M kali X ya. Jadi di sini kita hanya memunculkan ini diferensial ada 2 dari X, kemudian ini variabel ya sebuah persamaan yang bergantung terhadap variabel X ya, seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Jadi jika kita misalkan K per M itu adalah omega 0 kuadrat ya, omega 0 kuadrat. Nah, ini kalau yang sudah ngontrak gelombang optik ya, ini sudah dipelajari di GELOP ya, gelombang optik, bahwa frekuensi dari sebuah osilasi pegas itu sebesar K per M atau akar dari K per M ya. Nah, sehingga osilasi jadi K per M itu sebetulnya itu adalah frekuensi osilasi dari sebuah gaya pegas atau sebuah benda pegas seperti itu. Nah, jadi kita misalkan K per M-nya itu sama dengan omega 0 kuadrat, atau tidak lain K per M adalah omega 0 kuadrat. Nah, sehingga kita substitusikan ke sini menjadi D2X per DX kuadrat ditambah omega 0 kuadrat kali X sama dengan 0. Nah, bentuknya untuk menyederhanakan kita tahu bahwa D ini adalah bentuk diferensial order 2 ya, sehingga kita bisa tulis D kuadrat ditambah omega 0 kemudian X-nya dikeluarkan. Jadi ini sebetulnya kalau ditulis secara lengkap menjadi D2X plus omega 0 kuadrat X-nya. Kemudian kita bisa tuliskan untuk menyederhanakan menjadi D2 plus omega 0 kuadrat dikali X sama dengan 0. Nah, kita lihat ini adalah fungsi diferensial order 2, sehingga untuk mencari solusi dari ini, solusi umum kita tahu di matfiz. Coba buka lagi buku matfiznya ya, bahwa solusi umum dari PDB order 2 itu adalah X fungsi T sama dengan A sin omega 0 plus sin 0. Sin 0 itu kalau dia punya beda fase ya. Jadi sin 0 ini adalah beda fase awalnya untuk gerak osilasi. Nah, yang keduanya di mana si permukaan balok ini berada di sebuah permukaan yang kasar. Kalau kasar berarti dia muncul ada gaya gesek ya, gaya gesek. Di mana gaya gesek pun dia berlawanan dengan arah gerak benda. Bendanya gerak ke sini, gaya geseknya ke sana ya. Sehingga di sini muncul gayanya itu minus.
Nah, sehingga menurut hukum 2 Newton tetap kita tuliskan sigma F sama dengan M kali A, maka kita analisis dulu ada berapa gaya yang bekerja pada sebuah sistem. Nah, pada sebuah sistem benda yang diikatkan dengan sebuah pegas dan diikatkan dengan ujung dengan tali di ujungnya, maka di sini akan muncul 2 gaya, yaitu gaya pemulih dan gaya gesek. Gaya pemulihnya sebesar Kx dan gaya geseknya sebesar Bv. Nah, sehingga akan menghasilkan sebuah percepatan A ya, M kali A. Nah, untuk mempermudah, kita pindahkan menjadi satu ruas ya, semuanya menjadi MA plus KX plus BV sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah persamaan matematisnya, kita ubah A-nya itu menjadi persamaan diferensial order 2 ya. Kalau percepatan itu kan order 1 ya, ada perubahan posisi X terhadap order 1 dari X ya. Kalau percepatan itu order 2 dari perubahan posisinya. M sama dengan D2X per DX kuadrat ditambah KX plus BV sama dengan 0. Seperti biasa kita sederhanakan dengan membaginya dengan M ya. Jadi kenapa dibagi dengan M? Jadi kita biar nanti ini order 2-nya itu tidak ada konstanta di depannya ya, jadi langsung D kuadrat nanti ya. Jadi ini D kuadrat D2X per DX kuadrat. Nah, ini menjadi B per M karena dibagi dengan M semua ruas. Ini juga dibagi dengan M menjadi ini ditukar ya. Ini ditukar sama Ibu. Jadi yang ketiga ini jadi di sini, yang kedua jadi di sini seperti itu. Kemudian nah ini jadi tujuannya untuk memunculkan persamaan kuadrat biar seperti ini. Jadi dimanipulasi, dibagi masing-masing luasnya dibagi dengan M seperti itu ya. Sehingga muncul seperti ini. B ini konstanta, M juga konstanta, dx per dt ya. Nah, sebentar. Mohon maaf, bentar ya. Percepatan itu merupakan turunan order 2 dari posisi terhadap waktu ya, bukan terhadap X ya. Mohon maaf tadi di yang pertama juga mohon diubah tulisannya menjadi D2X per DT kuadrat ya, bukan DX kuadrat. D2X per DT kuadrat. Ya, seperti itu. Jadi D2X per DT kuadrat yang ini juga ya. Jadi perubahan posisi terhadap waktu ya, perubahan posisi terhadap waktu. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi D2X. Nah, DX per DT itu turunan X ya, turunan pertama X, sehingga kita tuliskan menjadi DX itu diferensial X terhadap T. B per M, kemudian kita tulis K per M kali X sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat ini merupakan persamaan apa? Persamaan kuadrat ya. Nah, di sini kita misalkan lagi, kita misalkan kita misalkan gamma ya, kita munculkan sebuah konstanta yang konstanta gamma itu kita definisikan B per 2M dan omega 0 kuadrat sama dengan K per M. Ini kalau yang ini sudah ya kita definisikan sebelumnya. Oke. Nah, sehingga muncul persamaan D2X plus 2 gamma. Duanya dari mana? Duanya karena dari pemisalan. Kita misalkan gammanya sama dengan B per 2M, sehingga sebetulnya di sini kan tidak muncul angka 2, sehingga kita harus mengalihkan 2 di sini supaya tidak memberikan perubahan arti ya secara matematisnya. Nah, sehingga memunculkan D2X plus 2 gamma DX ditambah omega 0X sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. Nah, kemudian X-nya kita keluarkan sehingga persamaannya menjadi D kuadrat plus 2 gamma D plus omega 0 kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini adalah diferensial order 2 ya, D kuadrat itu. Nah, sehingga kita harus mencari solusi persamaan ya, solusi persamaan untuk persamaan ini. Nah, bagaimana kita cara mencari solusi persamaan ini? Nah, di sini kita untuk mencari solusinya kita hadirkan atau kita munculkan fungsi yang baru ya, tetapi tidak merubah arti secara matematis. Fungsinya yang mana? Nah, kita munculkan gamma kuadrat min omega 0 kuadrat.
ya. Kan awalnya yang ini ya, D kuadrat plus 2 gamma D plus omega 0 kuadrat ya, plus omega 0 kuadrat. Nah, omega 0 kuadrat kita pindah ruas ke kiri menjadi minus omega 0 kuadrat. Nah, kemudian kita di sebelah ke kanan ya. Kemudian di sebelah kiri kita tambahkan gamma kuadrat. Nah, supaya tidak merubah arti secara matematis, karena kita menambahkan dengan gamma kuadrat, maka kita juga harus mengurangkannya lagi dengan minus gamma kuadrat. Nah, kita pindah ruaskan minus gamma kuadrat yang satunya lagi ke kiri ya. Maaf, ke kanan, maksudnya ke kanan ya, sebelah sini ke kanan. Jadi sebetulnya ini tidak merubah arti, ini persamaan ini sebetulnya sama dengan persamaan yang ini ya, karena kita menghadirkan gamma kuadrat min gamma kuadrat sebetulnya. Nah, untuk apa? Untuk bisa untuk bentuknya itu supaya seperti ini ya, D kuadrat, jadi bentuknya menjadi persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat seperti ini. Jadi D plus gamma ketika kita kuadratkan, nah ketika kita uraikan akan menjadi persamaan yang sebelumnya, yaitu D kuadrat plus 2 gamma D plus gamma kuadrat sama dengan gamma kuadrat min omega 0 kuadrat. Nah, kenapa bentuknya supaya seperti ini? Nah, kita lihat ya. Kita tahu bahwa A kuadrat min B kuadrat itu kalau kita uraikan itu menjadi perkalian kuadrat ya, perkalian kuadrat seperti ini. Jadi dengan mengalihkan kuadrat seperti ini nanti kita akan mudah dalam menentukan solusi umum ya, menentukan solusi umumnya. Oke, bentar ya, pelan-pelan. Jadi dari sini tadi bentuk ini kita manipulasi menjadi bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Nah, kemudian bentuk kuadrat yang ini, gamma kuadrat min omega 0 kuadrat, kita manipulasi menjadi bentuk persamaan kuadrat sehingga kita munculkan akar, karena akar dikuadratkan akan tidak berpengaruh terhadap makna matematisnya ya, akan menghasilkan dianya sendiri, yaitu gamma kuadrat min omega 0 kuadrat. Nah, bentuk ini kan kayak A kuadrat min B kuadrat, itu kan akan bisa dibentuk menjadi A plus B dikali A plus B dikali A min B ya, A plus B dikali A min B seperti ini. Nah, sehingga oke. Nah, di sini mohon maaf, ini bukan D, ini minusnya salah ya. Ini harusnya D plus gamma minnya di sini di depan akar ya. Tolong diperbaiki ya. Jadi ini seperti A-nya, ini B-nya. Jadi kalau kita uraikan menjadi perkalian kuadrat menjadi A menjadi perkalian kuadrat menjadi A plus B dikali A min B ya, seperti itu. Sehingga solusi umumnya X fungsi T sama dengan A kali E min gamma min akar ini ya, min akar gamma kuadrat min omega 0 plus B ini Bu, dari mana nih solusi umum bentuknya seperti ini? Nah, coba lihat lagi di matris untuk solusi PDB orde 2 ya, orde 2. Nah, BE gamma min, ini kan gamma, nah minnya ini di sini ya. Jadi ini min yang ini minus yang kuadrat yang ini. Nah, minus dikali minus kan jadi positif ya, jadi positif gamma. Ini minus ya, minus gamma kuadrat min omega 0 kuadrat. Nah, kasus yang ketiga itu tentang analisis gerak oleh gaya yang bergantung dengan kecepatan. Nah, ketika sebuah gaya itu bergantung dengan kecepatan, kita lihat di sini, kita turunkan gaya itu tetap dari perubahan momentum terhadap waktu ya. Nah, turunkan terhadap waktu sama seperti sebelumnya, posisi kita dapatkan persamaan 8 dengan menghadirkan dx per dx ya, dx per dx seperti ini. Nah, kemudian kita ambil dx-nya di kiri ya, supaya kita karena si gaya itu kan fungsi kecepatan, jadi kita kumpulkan, kita kelompokkan
fungsi kecepatannya di sebelah kanan semuanya. Jadi MV dV per F fungsi kecepatan. Sehingga posisi bendanya kita integralkan dx dari x0 sampai x itu integral v0 sampai v MV dV per F fungsi kecepatan. Nah, kita integralkan yang ini terhadap v, yang ini terhadap x. Yang dx integral dx itu x ya, tapi dx-nya fungsi kecepatan ya, ke fungsi kecepatan karena di sini adalah fungsi kecepatan sama dengan x0 ditambah integral dari ini ya, integral dari ini. Ini persamaan 9. Nah, jadi ini masih ditulisnya dalam bentuk integral ya, karena fungsi dari gaya fungsi kecepatan nanti tinggal diintegralkan terhadap kecepatannya. Nah, misalnya contoh soalnya. Oke, contoh soalnya. Gambar di samping ini menunjukkan mobil balap bermassa M ya, yang dilengkapi rem parasut. Jadi di belakangnya itu dilengkapi oleh rem parasut. Nah, mobil tersebut bergerak di atas permukaan yang bebas gesekan. Pada saat parasut tersebut dibuka, dihasilkan gaya pada mobil yang melawan arah geraknya, yaitu sebesar F ya, F sama dengan min K V. Jadi ini seperti gaya geseknya, tapi gaya gesek di udara seperti itu ya. Dengan K adalah tetapan positif. Jika saat parasut dibuka dinyatakan sebagai T0 sama dengan 0 dan mobil memiliki kecepatan V0. Nah, ini apa? Oh, ini ketutup ya. Tuliskan. Tulis apa yang ditanyakan. Oh, berarti tuliskan kecepatan ya. Kecepatan. Berarti ini pertanyaannya, tuliskan berapa kecepatan mobil itu ya setelah bergerak. Nah, ini kan ini awalnya V0. Nah, bagaimana kecepatan akhirnya? Seperti itu. Nah, artinya di sini apa? Berarti gaya itu bergantung pada kecepatan ya. Nah, kita tuliskan gaya bergantung pada kecepatan, itu turunan dari momentumnya ya. Kemudian gaya yang bergantung pada kecepatan itu gaya apa yang muncul? Ya, di sistem ini gaya yang muncul adalah yaitu gaya F sebesar min kV ya, karena tadi kan di belakangnya itu dilengkapi oleh parasut ya si bendanya itu, sehingga si gaya yang bekerjanya itu berlawanan dengan arah geraknya. Jadi arah gerak ke sini, arah gayanya ke sana sebesar min kV. Jadi seperti gaya geseknya gitu ya, tapi dia disebabkan oleh gerakan gaya gesek di udaranya. Nah, M dV per dt ini adalah persamaan untuk gaya, persamaan gayanya. Nah, keduanya itu ditanyakan kecepatannya. Persamaan gerak ya, persamaan gerak yang A-nya, yang B-nya itu ditanyakan kecepatannya. Maka B kita tuliskan sigma F sama dengan M kali A. F-nya itu nah, oke, yang ini ya. Tadi kan sudah sigma F sama M kali A-nya yang ini. Nah, kemudian kita apa ya? Namanya teh dipindah ruaskan ya. Kita pindah ruaskan dt-nya ke kiri jadi min kdt. Kemudian kita kumpulkan yang punya variabel v-nya di kanan. Jadi m dv per v ya di sini. Kemudian kita integralkan ya supaya di sini semua variabel v-nya di sini. Nah, kemudian dt-nya kita pindah ruas ke kiri. Maka integral dari min k dt sama dengan m integral dari 1 per v dv ya. Integral dari 1 per v itu adalah ln-nya ya. Jadi ln v. Nah, kemudian integral dari min k dt itu adalah min kt. Nah, karena ini adalah integral tak tentu, tidak ada batasnya ya, tidak ada batas pengintegralannya, maka kita tambahkan A sebagai konstanta ya, sebagai konstanta karena ini integralnya integral tak tentu. Nah, jadi min kt plus A sama dengan M ln V. Nah, maka ln V sama dengan kita pindahkan M-nya ya, pindahkan M-nya ke ruas yang ini menjadi ln V sama dengan min kt per M ditambah A per M. Sehingga ln V sama dengan min kt per M plus
variabel b itu adalah a per m ya. Jadi supaya sederhana karena a juga konstanta, m juga konstanta, maka bisa kita ubah menjadi a per m itu sama dengan b. Maka v-nya kita eksponensialkan. Eksponensial dari ln v itu kan eksponensial dari ln v itu sendiri, kemudian kt per m plus b eksponensialkan menjadi min kt per m kali b, sehingga v-nya sama dengan be pangkat min kt per m. Oke, sedikit lagi ya. Kasus 4 untuk analisis gerak oleh gaya bergantung waktu. Nah, ini kasus untuk gaya bergantung waktu. Gaya bergantung waktu seperti biasa kita turunkan dari fungsi momentum ya, momentum dp per dt. Ft sama dengan m, nah dv per dt. Nah, kita pindah ruaskan m-nya ke sebelah sini ya, kemudian di sebelah sini hanya ada dv per dt. Maka kecepatannya kita tinggal integralkan ya, dt-nya kita pindah ruas ke sini menjadi 1 dv sama dengan 1 per m ft dt. Kita tinggal integralkan untuk mendapatkan fungsi kecepatan. Maka kita integralkan dv jadi v0 sampai v sama dengan 1 per m integral ft dt ya. ft dt karena f-nya itu kan fungsi waktu. Jadi kita kelompokkan ft-nya dengan dt ya. ft dikali dt. T-nya dari T0 sampai T. Sehingga integral dari dv dari v0 sampai v sama dengan 1 per m integral ft dt dari T0 sampai T. Sehingga fungsi kecepatannya menjadi V sama dengan V0 ditambah 1 per m integral T0 sampai T ft dt. Jadi persamaan 10 ini menyatakan sebuah kecepatan dari persamaan gerak yang disebabkan oleh kecepatan berubah terhadap waktu T. Nah, bagaimana posisinya? Posisinya kita tinggal mengintegralkan V-nya ya, berarti dx fungsi waktu T itu integral dari ini, integral dari kecepatan yang persamaan 10. Maka kita tinggal substitusi ke sini, V0 plus 1 per M integral T0 sampai TFT dt kali dt, sehingga dx fungsi T sama dengan integral dari V0 dt, kemudian ini kan ini masih dalam bentuk integral sehingga menjadi integral lipat 2 dari T ya, 1 per M integral T0 T, kemudian dari ini juga T, ini integral yang keduanya T0 sampai T ft dt kuadrat atau dt kali dt. Nah, jadi ini integral lipat 2 ya. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya. Sebuah partikel bermassa M bergerak dengan gaya fungsi waktu. Nah, ini gayanya sudah diketahui nih, fungsi waktu sebesar min M A omega sin omega T I B omega cos omega T J. Arah I dan J, berarti dia pakai koordinat kartesian 2 dimensi ya, I dan J. Tentukan kecepatan dan posisi partikel. Nah, kecepatannya sama dengan kita integralkan dari ini. dv sama dengan integral a dt. Nah, berarti dt ya. Nah, dt integral df. Nah, fungsinya oke, kita lihat bahwa a dt ya, berarti a itu sama dengan f per m ya. Nah, karena kan kita tahu bahwa f sama dengan m kali a, maka a sama dengan f per m. Sebentar. F sama dengan M kali A, maka A sama dengan F per M. Nah, jadi A di sini itu disubstitusi dari sini F per M. F-nya yang ini, F per M berarti yang ini dibagi M ya, sehingga M-nya coret sehingga yang ada hanya ini, yang ini A omega sin omega T I plus B W cos omega T J dt. Seperti itu. Nah, sehingga integral dari dv itu V sama dengan integral dari ini ya, integral dari dt kan T ya. Nah, sehingga menghasilkan ADT, berarti integral ADT sama dengan A ya. Integral ADT terhadap T berarti menghasilkan fungsi A-nya saja. Fungsi A-nya saja berarti yang ini A omega, berarti kita integralkan sin omega T-nya menjadi min cos omega T, dan kita integralkan cos omega T menjadi hasilnya sin omega T ya, min sin omega T.
Sehingga hasilnya, maka kecepatannya sama dengan A cos omega TI min B sin omega TJ. Jadi omega T, sin omega T dan cos omega T itu diintegralkan terhadap T. Oke. Nah, kemudian posisinya kita peroleh dari integral dr sama dengan integral v dt. Integral dr, nah v-nya kita sudah ketahui v-nya dari ini ya, a cos omega t arah i min b sin omega t arah j. Maka kita tinggal substitusikan ke sini menjadi integral dr sama dengan integral a cos omega t arah i min b sin omega t arah j dt. Nah, integral dari dr itu r ya, r fungsi waktu t. Nah, integral dari cos omega t menjadi sin omega t, kemudian sin omega t menjadi min cos omega t. Min kali min jadi plus, jadi positif, sehingga di sini munculnya plus ya, positif. Kemudian untuk omega ya, integral dari cos omega t itu 1 per omega ya, 1 per omega cos 1 per, jadi omeganya kedepankan dia si omeganya dia dikedepankan ya, integral t diperkan 1 pernya jadi 1 per omega sin omega t, kemudian dikali a nya dari sini ya. Kemudian sin omega t ini menjadi b per omega cos omega t j plus c. Nah, jadi jika saat r fungsi awalnya t sama dengan 0, maka sama dengan b per omega arah j.